Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dugaan perintangan proses penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian harus diusut. Kementerian Luar Negeri menyebut tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban banjir bandang di New York, Amerika Serikat. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Malam hari ini Senin 2 Oktober 2023 bersama saya Muhammad Sawal. Saudara, langsung saja kita simak Klik Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, kita ke informasi utama. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan dugaan perintangan proses penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian harus diusut. Menko Polhukam menilai hal itu termasuk dalam tindak pidana. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi upaya pelenyapan bukti dokumen di Kementerian Pertanian saat KPK melakukan penggeledahan. Menko Polhukam mengaku baru mengetahui kasus tersebut dan belum melakukan pengecekan secara menyeluruh. Namun Menko Polhukam menilai segala bentuk perintangan penyidikan harus diusut. Menko Polhukam juga menegaskan pemerintah mendukung pengusutan setiap perkara yang ada. Jika ada kesulitan, Menko Polhukam akan segera turun tangan membantu pengusutan tersebut. Perintangan penyidikan di KPK di Kementan ada bukti dokumen yang mau dihilangkan, Pak. Tanggapannya bagaimana, Pak? Di mana itu? Di Kementan katanya. KPK menyebut ada bukti dokumen yang mau dihilangkan. Ya harus diusut. Itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya. Saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri. Itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen. Tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri. Itu harus dikejar. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pengusutan perkara harus terpisah dari dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK. Menko Polhukam juga meminta agar kasus tersebut segera diusut tuntas. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah kantor Kementerian Pertanian, ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan ruang kerja Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. KPK mengungkapkan kegiatan itu sempat diwarnai dengan upaya perlawanan. KPK telah mendatangi kantor Kementerian Pertanian Kementan dan menggeledah ruang kerja Mentan Syahrul Yassin Limpo dan ruangan kerja Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Namun ternyata aktivitas tersebut sempat diwarnai upaya perlawanan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan. Dokumen yang coba dihilangkan tersebut berupa bukti aliran uang korupsi yang diterima para tersangka di kasus tersebut. Kabak KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya mengingatkan pihak internal Kementan untuk tidak mengganggu upaya penyidikan yang saat ini dilakukan KPK. Dari hasil penggeledahan, KPK mengamankan sejumlah barang bukti, yakni dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut nantinya akan menjadi acuan tim penyidik untuk memanggil pihak yang berkaitan pada kasus ini. Saat ini kasus korupsi di Kementan telah naik ke tingkat penyidikan. Tersangka dari kasus tersebut telah dikantongi KPK. Saudara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong aparat hukum mengusut tuntas penemuan 12 pucuk senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi ditemukannya 12 senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menko Polhukam menegaskan penemuan senjata api tersebut harus segera diusut. Jika senjata api tersebut tidak dilengkapi surat izin, maka penemuan senjata api itu harus segera diproses hukum. Menko Polhukam Mahfud MD juga menilai bukan hal yang lumrah Menteri memiliki senjata api di rumah dinasnya. Hal itu disampaikan Menko Polhukam usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta. Menko Polhukam menilai penegakan hukum tidak boleh tumpul ke atas dan harus memberikan kepastian. Hukum juga memberikan perlindungan di kelas sosial bawah. 12 pucuk senjata api di rumah Menteri Pertanian, rumah dinas, Prof. Bagaimana, Prof? Iya harus diselidiki.
Harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah kalau negara ini mau baik. Ke atas itu hukum harus memberi kepastian. Ke bawah harus memberi perlindungan. Itu aja sebenarnya kalau kunci biasa ya hukum. Prof, di rumah dinas kayak gitu ada senjata-senjata api? Di rumah saya enggak ada. Rumah saya juga rumah dinas. Saya udah 5 kali rumah dinas enggak ada senjata-senjata begitu. Terkait dugaan perintangan penyidikan dalam kasus yang diduga menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta hal tersebut segera diusut secara tuntas. Saudara, ribuan massa menghadiri dukungan untuk pasangan Baca Pres Anies Baswedan bertajuk Apel Akbar Desa Bersatu di area Stadion Sijalak Harupat, Kota Waringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam pidato politiknya, Anies Baswedan menyuruhkan perubahan pembangunan hingga ke pelosok desa. Kedatangan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan langsung diserbu para pendukungnya di area Stadion Sijalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan Anies Baswedan dalam Apel Akbar Desa Bersatu ini dihadiri sekitar 5.000 massa, baik simpatisan termasuk kader partai ataupun relawan pendukung pasangan tersebut. Dalam orasi politiknya, Anies Baswedan menyerukan dirinya dan Muhaimin menginginkan adanya perubahan hingga ke pelosok desa, termasuk di wilayah Kabupaten Bandung. Anies juga berjanji akan memberikan alokasi tambahan dana bagi seluruh pelosok desa dengan tujuan bisa mesejahterakan warganya. Ayah Rana! Tarik dia kritik. Kritik. Ayo, kau bang. Ara Raya. Ara Rawo. Ayah Rana. Terima selama ini beras buah-buahan kita. Ayah, Bu, Pak, dia. Pak, Ibu, Mama, Bapak. Dalam apel akbar ini ada 2 kepala desa di Kabupaten Bandung, yaitu Kepala Desa Banjaran Kecamatan Banjaran dan Kepala Desa Rahayu Kecamatan Marga Asih yang menyatakan mengundurkan diri agar bisa fokus memberikan dukungan dan menjadi tim pemenangan bagi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies pun merespon positif 2 kepala desa itu. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian melaporkan. Musyawarah Cabang Muhammadiyah Batur ke-48 di Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah beberapa waktu lalu dihadiri mantan Ketua Umum Muhammadiyah Pusat Din Syamsuddin. Din Syamsuddin meminta warga Muhammadiyah di tahun politik tidak saling bermusuhan meski beda pilihan politik. Bertempat di Masjid Taqwa Desa Batur, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, mantan Ketua Muhammadiyah Pusat Din Syamsuddin mengisi tablik akbar dalam rangka musyawarah cabang Muhammadiyah ke-48. Dalam kesempatan ini, Din Syamsuddin memberikan materi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Di hadapan ribuan jamaah Muhammadiyah, saat jihad amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya sebatas memberantas kemaksiatan dan kesusilaan, namun jihad sudah berkembang menjadi jihad masalah-masalah sosial. Di sela-sela kunjungannya, Din Syamsuddin juga memberikan himbauan kepada warga Muhammadiyah di tahun politik. Warga diimbau untuk tidak saling bertengkar meski berbeda pilihan dalam berpolitik, dan Muhammadiyah dipastikan tidak berpolitik dan condong ke partai manapun. Kira warga Muhammadiyah sudah sangat dewasa, matang, dan berpengalaman dalam memasuki tahun-tahun politik. Pertama, berpeganglah pada khito Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan struktural organisatoris serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Kedatangan Din Syamsuddin disambut gembira warga Muhammadiyah dan pengurus Muhammadiyah Batur, Banjarnegara. Dengan kedatangannya di negeri di atas awan Batur, Banjarnegara menjadi modal semangat kader Muhammadiyah di tingkat pelosok daerah. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku PDI Perjuangan juga turut melirik salah satu kadernya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. PDI Perjuangan mendorong kader internal partai untuk mendapat penugasan lebih jika berhasil menjalankan tugas partai.
Partai Bulan Bintang PBB secara terbuka meminang Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menilai tiap partai politik atau poros memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan calon wakil presidennya. Namun Puan menyatakan semua tergantung pada sosok yang dipinang. Puan mengaku tidak heran salah satu kader PDI Perjuangan sekaligus putra Presiden Joko Widodo masuk bursa kandidat cawapres karena prestasi yang dimiliki oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Tidak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan. Gibran masuk bersama 3 nama lain dalam bursa cawapres Prabowo. Mereka yakni Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, dan Airlangga Hartarto. Namun Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Hashim Joyo Hadikusumo menyebut nama Gibran masih bergantung pada hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku heran terhadap orang yang tidak suka karena ia menyebut Presiden Joko Widodo petugas partai. Padahal Megawati menyebut dirinya juga sebagai petugas partai. Biar nggak kehalangan podium. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada pidato penutupan Rakernas PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta mengaku kerap dianggap sombong lantaran menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Padahal istilah itu telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partainya. Bukan hanya Jokowi, Megawati menyebut dirinya juga sebagai petugas partai. Megawati menjelaskan bahwa dirinya merupakan petugas partai karena telah diberi amanat oleh kader PDIP lewat Kongres. Tugas itu tentu bukan diberikan kepada orang di luar partai. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Ditugasi oleh Kongres Partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Megawati Soekarno Putri juga menyebut bahwa PDIP seolah tak diberi kesempatan untuk menjelaskan aturan di partainya. Walhasil, istilah petugas partai kerap menjadi kontradiksi di tengah masyarakat. Saudara, usai jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam. Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola, hanya di TVRI Sport. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah.
Itu yang bikin beda. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemilu yang akan datang, kita tuh akan memilih siapa aja? Belum tahu sih. 2024. Ya, saya juga tahu, Bang. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pemilu yang akan datang. Pemilu 2024 sudah dekat, guys. Pemilih pemula dan generasi milenial wajib tahu nih. Tahu siapa yang dipilih dan bagaimana tata caranya. Buat referensi, kepoin dulu program yang satu ini yuk. Politik Plus 62, program anak muda seputar pemilu dan dunia politik. Setiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Luar Negeri menyebut tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban banjir bandang di New York, Amerika Serikat. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Yuda Nugraha mengatakan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York telah berkoordinasi dengan otoritas pemerintah setempat dan komunitas WNI terkait korban banjir bandang di New York, Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri menyebut tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban banjir bandang di New York, Amerika Serikat. Bencana hidrologi basah itu mengakibatkan sebagian besar aktivitas masyarakat kota New York lumpuh. Sebagian besar kegiatan masyarakat dan layanan pemerintahan seperti transportasi publik subway dan bus turut terganggu. KJRI New York juga mengimbau WNI di wilayah yang terdampak banjir bandang itu untuk berhati-hati. Curah hujan ekstrim mendorong Gubernur New York, Kathy Hochul, mengumumkan keadaan darurat di kota New York, Long Island, dan Lembah Hudson. Pasukan Garda Nasional dikerahkan untuk membantu mengatasi masalah ini. Badan Transportasi Metropolitan menyebutkan banjir menyebabkan gangguan besar pada layanan kereta bawah tanah New York dan layanan kereta komuter Metro Utara. Sejumlah jalur kereta bawah tanah ditangguhkan dan banyak stasiun ditutup. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta bersama tim gabungan TNI Polri dan PT PLN menggelar sidak instalasi listrik di permukiman padat penduduk di Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sebanyak 120 petugas dari unsur BPBD Provinsi DKI Jakarta, TNI Polri, dan PT PLN menggelar sidak instalasi listrik di pemukiman warga di Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Satu persatu instalasi kelistrikan milik warga dan tempat usaha diperiksa kelayakannya. Pemeriksaan ini digelar sebagai langkah antisipasi dan mitigasi bencana kebakaran yang 90% diakibatkan oleh arus pendek listrik. Dipilihnya Kelurahan Cengkareng Timur menurut Isnawa selaku Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta karena pemukiman warga ini merupakan salah satu dari 10 kelurahan di DKI Jakarta yang frekuensi kebakaran tertinggi sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2023. BPBD mencatat dari Januari hingga awal September ada sebanyak 400 kasus kebakaran di Jakarta. Pasti teman-teman dari PLN, Apli, Konsul akan mengecek instalasi listriknya. Nah, apakah misalnya meterannya sesuai dengan penggunaan listriknya atau enggak, ya kan? Kalau sesuai pasti sudah selesai. Tapi kalau seandainya ditemukan ada sesuatu kejanggalan, misalnya ada konveksi, kok meterannya itu seperti meteran rumah biasa, padahal mereka menggunakan instalasi listriknya kan. Meski dalam pengecekan ini belum ditemukan adanya kesalahan prosedur kelistrikan, namun sidak ini akan kembali dilakukan di daerah yang dianggap rawan kebakaran. Dari Jakarta Barat, Andi Muryono melaporkan. Kejuaraan Nasional Terjun Payung Kasau Cup 2023 berhasil memecahkan rekor dan tercatat sebagai penerjunan terbanyak yakni 1.419 penerjunan di Museum Rekor Indonesia Tomori dan diserahkan pada momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Kejurnas terjun payung kali ini sekaligus sebagai ajang seleksi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 tahun 2024 mendatang.
Sedikitnya 169 atlet terjun payung dari 15 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan nasional terjun payung Kasau Cup 2023 di Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh Malang. Terdapat 6 kategori yang dipertandingkan, diantaranya ketepatan mendarat bergu putra dan putri, ketepatan mendarat perorangan putra dan putri, kerjasama antar parasut dan kerjasama di udara. Pada kejurnas terjun payung Kasau Cup 2023 ini, para atlet sukses mencatatkan penerjunan terbanyak, yakni 1.419 penerjunan di Museum Rekor Indonesia. Karena masuk kriteria muri, tidak ada salahnya juga kita mencatatkan. Karena ini sebagai sejarah, kita harus bisa menghargai sejarah. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa dijadikan referensi, karena nantinya kita akan membuat standar kejuaraan nasional terjun payung dari kejuaraan terjun payung tahun ini 2023. Kejuaraan kali ini pertama kali ada tim putri untuk formation skydiving yang ikut di kejuaraan ini. Jadi semua putri pesertanya. Sayang memang mereka tidak lolos meskipun selisih poinnya itu cuma 1 ya, tetapi yang namanya olahraga ya ya memang begitu, bersaing ketat dengan tim-tim yang lain. Pencatatan penerjunan terbanyak ini merupakan yang pertama di Indonesia. Harapannya prestasi tersebut sekaligus menjadi semangat atlet untuk lebih meningkatkan prestasinya di mancanegara. Kejuaraan kompetisi terjun payung dengan jumlah yang sebegitu banyak sejak awal baru sampai ini ya kemarin ya. Ini adalah yang terbanyak ya, kami harapkan agar pada hari ini kegiatan ini menjadi tolak ukur bagi Muri dan juga standar bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitasnya, khususnya dalam cabang kompetisi terjun payung agar menciptakan atlet yang luar biasa yang juga bisa berkompetisi di ajang internasional nanti. Sejumlah provinsi yang ikut dalam kejurnas terjun payung Kasau Cup 2023 ini diantaranya Provinsi DKI, Lampung, NTB, Sumatera Selatan, Sulut, Riau, Jabar, Jateng, Banten, Kalsel, Kaltim, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kabupaten Malang, Arif Masbuhin melaporkan. Saudara Presiden Joko Widodo menyatakan batik merupakan warisan tak benda dunia yang harus dilestarikan. Presiden juga berharap melalui kegiatan Istana Berbatik dapat menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap karya seni dan budaya Indonesia. Presiden Joko Widodo menghadiri acara Istana Berbatik di halaman depan Istana Merdeka Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bangsa Indonesia patut bersyukur karena batik bukan hanya sebagai karya seni biasa, tetapi juga warisan tak benda dunia. Presiden juga menilai dengan simbolisme batik memiliki teknik dan budaya yang sangat melekat dengan Indonesia. Kepala negara juga menjelaskan, melalui acara Istana Berbatik, masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap karya seni dan budaya Indonesia. Bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki batik yang bukan hanya sebagai karya seni biasa, tapi merupakan warisan budaya tak benda dunia. Dengan simbolisme, teknik, dan budaya yang sangat melekat dengan Indonesia. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Panitia Istana Berbatik, Angela Tanusudibyo menyatakan, melalui acara tersebut diharapkan masyarakat semakin menggemari batik. Istana Berbatik merupakan sebuah pagelaran busana yang menampilkan ragam batik Nusantara yang syarat akan makna filosofis dan keindahannya tak lekang oleh waktu. Pada pagelaran ini kita akan menyaksikan bagaimana batik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa, generasi ke generasi, dan telah menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Istana Berbatik dihadiri oleh lebih dari 4.000 undangan dan 503 peraga, termasuk dari perwakilan kerajaan, menteri, pimpinan lembaga negara, duta besar, dan sejumlah pejabat lainnya.
Saudara, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, pemerintah Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menggelar Karnaval Batik. Karnaval yang diikuti seluruh perwakilan rukun tetangga dan pengrajin batik ini menampilkan berbagai corak batik yang diproduksi di Desa Kliwonan. Karnaval batik digelar di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Festival bertajuk Batik Bangkit ini juga dihadiri Forkopimca dan menyajikan corak batik khas Kliwonan, diantaranya batik tulis, printing, cap, dan kombinasi printing dan cap. Usai berkumpul di lapangan Desa Kliwonan, para peserta sebanyak 60 kelompok dari perwakilan tingkat RT dan para pengrajin batik pawai keliling desa dengan jarak tempuh sejauh 7 km. Kepala Desa Kliwonan Iswanda mengatakan pihaknya mengapresiasi pegelaran Karnaval Batik ini. Setelah pandemi COVID-19, usaha batik secara bertahap kembali bangkit. Peserta yang Karnaval ini dari seluruh warga masyarakat Desa Kliwonan, setiap RT mewakili untuk ikut berpartisipasi. Ya, di Desa Kliwonan 37 RT yang ada di situ dan diikuti juga perwakilan dari UMKM Batik Desa Kliwonan. Desa Kliwonan terdapat 27 sentra batik yang terdaftar. Digelarnya Karnaval Batik ini juga mengenalkan berbagai jenis batik khas Desa Kliwonan ke masyarakat luas, sehingga batik makin dicintai masyarakat. Ini kan untuk melestarikan budaya, melestarikan warisan leluhur. Jadi kita memperingati Karnaval Batik itu biar lebih masyarakat biar lebih mengenal bahwa batik ini warisan leluhur. Sementara, kegiatan yang baru dibuat sekali di Desa Kliwonan ini juga untuk mendongkrak kembali semangat generasi muda untuk mencintai warisan budaya Indonesia dan juga bisa tampil modis menggunakan batik. Parianto, TVRI, Jawa Tengah. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam. Saya Muhammad Sawal mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.